Selamat datang di Virtual Open House Coffee Institute of Technology 2022. Perkenalkan, nama saya Joy Milian dari Prodi IoT and Electrical Engineering 2019. Dan saya Isabella Stefani dari Prodi Chemical and Food Processing 2019. Dan kami akan memandu teman-teman sekalian mengunjungi booth-booth yang ada di acara Open House ini. Nah, penasaran kan ada apa aja? Yuk langsung aja kita lihat. Halo Ci. Halo. Nah, ini kayaknya comfy banget nih, Ci. Iya. Buat dormitory ya, Ci. Benar, ini dormitory at Calvin. Kita kasih showcase lantai laki-laki dan juga yang perempuan di sini. Oke, ini jadi keinget banget yang ada di atas itu, Ci. Kayaknya emang enak banget, Ci, dormitory di CIT, Ci. Nah, mungkin boleh dijelaskan sedikit, Ci, kenapa dormitory itu penting di CIT? Iya. Baik, jadi dormitory di CIT itu tidak hanya untuk tinggal di kos-kosan aja gitu ya. Dormitory di CIT itu juga tempat di mana mahasiswa bertumbuh, belajar bersama. Seperti tagline kita adalah Living Learning Community ataupun Living Together to Learn and Learning to Live Together. Jadi di dalam dormitory itu kalau kalian pikir pembelajaran hanya ada di ruang kelas, itu salah. Pembelajaran itu diperlanjutkan, dinyatakan di dalam ruang lingkup kehidupan masing-masing mahasiswa. Di sini kalian bisa mencari teman pertemanan yang last you along lifetime. Terus habis itu kalian juga bisa belajar bersama-sama. Kita tempatkan ruang studi dan juga tempat-tempat belajar yang bisa membantu kalian. Dan tempatnya hanya tinggal naik lift atau naik tangga gitu ya. Jadi tentunya nggak usah macet-macetan gitu ya untuk bisa belajar di dalam kamar. Oh, lalu di dormitory ini kita lihat ya fasilitasnya cukup lengkap. Nah, ada apa aja, Ci? Nah, fasilitas di dormitory tentunya yang bisa dilihat di sini, mulai dari tempat tidur, tempat belajar, dan juga drawers gitu ya, itu lengkap ada di dalam kamar dormitory. Ada dryer dan juga washer loh. Terus teman-teman juga mendapatkan full speed internet, high speed internet, dan juga pantry, ada kulkas dan lain-lainnya tentunya. Jadinya sangat-sangat mendukung untuk kalian bisa hidup dan belajar di dalam dormitory. Lalu aku lihat nih kan ada yang cowok sama yang cewek ya. Kira-kira bedanya apa aja sih dari dormitory cowok dan cewek? Iya, pada konsepnya sebenarnya sama. Tetapi kalau untuk yang cewek kita masih memakai sistem kubikel di mana semuanya serba satu. Jadi dalam kamar cewek ada 3 rak buku dan juga tempat tidur seperti ini semuanya di atas. Ada juga yang di bawah kita sediakan untuk teman-teman yang mungkin sedang sakit jatuh gitu ya kakinya dan nggak bisa naik gitu juga ada, atau teman-teman difabilitas juga friendly untuk teman-teman itu. Nah, untuk yang laki-laki semuanya stepnya ada yang di bawah dan juga di atas gitu. Nah, semuanya masing-masing mendapatkan satu meja belajar dan juga satu drawer. Jadi seperti itu. Bedanya ya cuma dikit aja gitu, secara desain gitu mungkin teman-teman lihatnya. Secara desain ya, tapi secara fasilitas lain-lain juga lengkap ya. Benar, iya. Ada mungkin sedikit yang berbeda, itu kamar mandi saja ada di luar, ada di dalam gitu. Oke, Ci. Tadi kan sempat di-mention ya, Ci, kalau di dormitory itu kita juga belajar gitu ya, Ci. Kita juga berkomunitas gitu ya, dan kita berdua sama-sama udah pernah rasain lah ya 1 tahun pertama di CIT, di dormitory CIT. Nah, mungkin boleh dikasih sedikit ini introduction, Ci, kegiatan-kegiatan di dormitory itu ada apa aja yang sampai bisa membentuk komunitas, membangun pertumbuhan iman juga gitu, Ci? Benar, jadi di dormitory itu ada variasi kegiatan mulai dari weekly gathering untuk dorm gathering, dorm prayers gitu ya. Ada juga yang kita adakan sekarang yaitu DC atau Disciples for Christ Groups. Di mana itu bentuknya seperti KTB, kelompok tumbuh bersama, di mana setiap mahasiswa di dormitory ataupun yang di luar bisa masuk dan di dalamnya ada staf ataupun dosen yang menjadi mentor hidup mereka gitu. Dan kita akan mempelajari kurikulum bersama, bertumbuh bersama secara iman. Kita juga ada gatherings tentunya yang event based gitu ya, lebih santai. Kita bisa main games bersama, karaoke nights gitu ya, atau ada movie nights tuh yang paling disukain kalian. Itu ada selalu kegiatan seperti itu yang dikerjakan oleh floor leader, floor assistant kita juga. Ada nih salah satunya ada Evan,
Hari ini ada Audrey yang di atas. Oke, ini kayaknya FLA-nya floor leader dan asistennya juga asik-asik ya, Ci? Iya, yang ini bisa ngajak main dan juga main gitar sama-sama nyanyi-nyanyi. Oke, seru-seru berarti gitu. Di dormitory juga banyak melibatkan mahasiswa untuk aktif juga bisa participate bukan cuma sebagai peserta tapi juga sebagai penyelenggara gitu ya, Ci? Benar, ya. Leadership itu sangat penting ya. Oke, berarti banyak banget nih pembentukan yang terjadi di dormitory ya, Ci? Bukan cuman dari life skill kita harus bisa survive, bisa nyuci baju sendiri, bisa cuci piring sendiri, tapi juga bisa berkomunitas gitu ya, bisa Iya, ada leadership juga benar. di dormitory ya, Ci? Leadership harus bisa bersama-sama piket gitu ya. Iya. Hal-hal seperti itu rasanya kecil ya, tapi pada saat kita keluar dari rumah kita yang kita anggap sama ini zona nyaman gitu ya, mama yang bantuin cuci baju, cuci piring gitu ya. Sekarang kalian pun harus berterima kasih gitu bahwa hal-hal seperti itu ya kita harus bisa lakukan sendiri dan kita bisa berterima kasih kepada orang tua kita gitu yang sudah mendidik kita. Sekarang kita harus mendidik diri sendiri dan juga membantu teman-teman lainnya juga. Oke, Ci. Sepertinya itu spoiler yang sangat banyak dari dormitory CIT ya, Ci. Iya. Nanti teman-teman kalau penasaran nih, langsung aja cobain tinggal di dormitory CIT ya, Ci. Karena ada event juga ya, Ci. Biasanya kayak ada experience Calvin ya, Ci. Benar. Dimana teman-teman juga bisa tuh nanti kalau ada experience Calvin langsung di tag aja tanggalnya, langsung bisa cobain tinggal di dormitory CIT ya, Ci. Oke, mungkin itu aja informasi dari dormitory CIT ya, Ya. Ci. Terima kasih untuk informasi Ya, dan terima waktunya, Ci. kasih. Dadah. Oke, yuk kita lanjut ke booth berikutnya. Halo Pak. Halo, selamat datang di booth kami layanan kesehatan dari CIT. Mari yuk silakan duduk. Oke Pak, mungkin kami mau tanya-tanya sedikit nih. Ya, Kan boleh. ada layanan kesehatan ternyata di CIT. Itu kira-kira apa saja yang dikerjakan secara rutin Pak? Wah, di sini kami biasanya mendukung kegiatan mahasiswa. Misalnya dalam akademik biasanya ada yang kecapean, sakit batuk, pilek, demam. Kita menyediakan layanan konsultasi kesehatan tidak hanya bagi mahasiswa tapi juga staf yang memang membutuhkan, dan kita akan memberikan obat-obatan untuk membantu sehingga dia bisa belajar dalam kondisi yang lebih sehat. Dan kita juga mendukung untuk kebutuhan dormitori ya, sehingga ketika ada anak-anak dormitori yang sakit bisa segera ditangani. Oh begitu ya, berarti health services di CIT juga kerjasama dengan dormitory ya? Ya, betul sekali. Nah, dan juga nggak hanya melayani mahasiswa dormitory, tapi juga ya komputer, dan dosen staff juga ya? Betul Nah, sekali. kalau health services sendiri fasilitasnya ada apa aja? Wah, tuh? kami fasilitasnya biasanya saya ada ranjang ya kita untuk periksa. Lalu untuk pasien sesak kita ada sediakan tabung oksigen. Kita juga punya tongkat semacam kruk kalau ada yang misalnya keseleo, susah jalan, dan ada sedia kursi roda semacam itu. Lalu kita juga punya alat nebulizer di mana itu gunanya untuk kita memberikan cairan tambahan yang tuh dihirup sehingga dalam kondisi sesak bisa menolong. Oh cukup Ya, lengkap cukup ya lengkap berarti. sih. Lalu kira-kira kalau ada kondisi yang lebih serius gitu, respon dari health services itu gimana biasanya? Iya, dalam kondisi emergensi kita akan lihat, kita akan nilai kondisinya, dan kita akan memberikan pertolongan pertama. Misalnya pada kondisi sesak nih, kita langsung siap berikan pertolongan pertama, memberikan oksigen tambahan. Lalu setelah agak tenang, kita akan pikirkan tuh dirujuk ke rumah sakit terdekat. Oh oke. Lalu kita sekarang nih masih pakai masker ya, kita Iya. masih di pandemi. Kira-kira health service udah melakukan program apa aja selama pandemi Iya. COVID di CIT? Sejak pandemi kita ada rutin melakukan swab antigen untuk memastikan semua mahasiswa dan staf dalam kondisi sehat dan tidak ada terinfeksi COVID. Dan selain itu kita juga adakan webinar ya, semacam webinar kesehatan untuk mengedukasi banyak orang yang mungkin nggak mengerti ya versi COVID yang sekarang jenis Omicron ada perbedaan dengan versi yang sebelumnya. Gitu. Oke, berarti sebenarnya fasilitas di health services di CIT ini sudah cukup lengkap ya Pak? Iya. Dan sangat mengikuti situasi sekarang. Iya. Kalau sekarang lagi COVID, jadi sekarang fokusnya ke COVID gitu ya Pak? Dan tidak hanya itu, kita juga mengadakan pelatihan untuk beberapa pemimpin lantai ya, semacam pemimpin lantai terutama di asrama, sehingga saat teman-teman mereka ada yang sakit, mereka udah bisa memberikan pertolongan pertama. Itu misalnya dalam kondisi tersedak,
ada namanya prosedur Heimlich, itu memang sangat membantu saat dia tersedak, dan ada pelatihan juga semacam penggunaan tabung oksigen dan juga pelatihan untuk bantuan hidup dasar ya saat ada yang tiba-tiba pingsan begitu. Oke Pak, mungkin sepertinya sudah cukup komprehensif untuk penjelasannya. Dan mungkin ini untuk teman-teman nih yang SMA yang mungkin mau mempertimbangkan untuk masuk ke CIT. Nah, health services ini sudah sangat lengkap ya seperti yang tadi kita dengar, dan sangat amat detail untuk memperhatikan kesehatan mahasiswanya. Termasuk dalam hal COVID gitu ya. Kita ada rutin swab antigen gitu ya Pak. Nah, terus tindak lanjutnya juga sangat cepat. Nah, karena itu teman-teman kalau mau masuk ke CIT jangan khawatir karena ada health services yang siap untuk membantu kalian kalau kalian sakit. Oke, mungkin itu aja Pak informasi. Oke. Terima kasih untuk informasinya. Sama-sama. Kami akan lanjut ke booth berikutnya. Iya. Yuk, kita lanjut ke booth berikutnya. Oke, halo Ci. Halo. Nah, sekarang kita ada di booth dining services ya Ci. Oke, mungkin boleh dijelaskan sedikit Ci, dining services di CIT itu seperti apa ya Ci? Oh, dining services CIT ini tempat makan di mana mahasiswa tuh dapat makan sama-sama dengan teman-temannya, tapi juga sama dengan dosen dan staf juga bisa makan bareng bersama di dining services gitu. Lalu dining services ini berbeda dengan tempat lain, bukan seperti kantin ya di kampus pada umumnya, karena kita punya in-house production kitchen sendiri di sini. Jadi dikelola oleh chef yang merupakan lulusan dari kulineri atau memiliki pengalaman kerja di bidang kulineri, restoran, dan hotel. Oh, jadi kalau rasa makanan di dining services CIT udah bisa dijamin enak ya, Ci? Wih, udah pasti itu. Oh, lalu kalau dining services di CIT itu biasanya melayani makanan itu kapan aja sih? Kita melayani makanan dari breakfast, lunch, dan dinner gitu. Oh, lalu di situ mahasiswa bisa makan sama teman-teman, sama dosen juga ya? Iya, betul. Terus makanan di dining services itu juga bervariasi banget. Jadi dari Indonesia, makanan western, Jepang, dan Korea pun juga ada. Oh, berarti menarik banget ya buat Iya, mahasiswa, betul. buat semuanya. Lalu kalau misalnya, Ci, aku ada alergi, misalnya aku alergi ikan, itu gimana kalau di dining? Oh, nah itu jangan khawatir. Tinggal diinformasikan aja ke staff kitchennya. Nanti kami akan ganti makanan yang memang kalian alergi gitu. Oke, berarti teman-teman yang masih SMA nih ya, yang ikut virtual open house, gak perlu khawatir nih kalau misal masuk di CIT, makanan kalian pasti terjamin dari pagi, siang, sampai malam. Dan semuanya dijamin enak bergizi ya, Ci? Iya, betul sekali. Oke, mungkin kita langsung bisa tester aja nih. Kayaknya lagi masak-masak, lagi seru banget nih. Silakan, hari ini kita ada kanape chicken. Mungkin chef kita bisa jelaskan makanannya. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ya, ini tuh ada garlic breadnya, lalu di atasnya itu ada mayones, lalu ada daun wansuinya juga, lalu juga ada chickennya. Nah, chickennya ini sendiri kita marinasi. Nah, marinasinya itu terdiri dari yogurt, lalu juga ada daun wansui, ada kunyitnya, ada cuminnya juga. Jadi ini memang rasanya lebih kayak Middle East gitu. Oh, oke. Ini salah satu contoh makanan yang Middle East berarti Iya, ya, Ci? betul. Kalau teman-teman Variasi. masuk ke DH nih ya, ke dining services di CIT, bisa nyobain makanan dari segala belahan dunia ya, Ci? Iya, iya. Kita ada variasinya banyak kok. Gak monoton makanannya. Oke, mantap. Boleh dicoba? Boleh cobain ya, Ci? Iya, boleh. Gimana rasanya? Wah, enak banget, Ci. Berasa ya, benar-benar rasa Middle East gitu ya. Waduh, benar. Terus di sini ada dining hall bikin apa lagi, Ci? Dining hall di sini juga ada pasta. Ini favorit dari makanan breakfast kami di sini. Oh. Jadi kalau misalnya breakfast ada pasta ini, mahasiswa pasti sudah ngantri panjang. Pasti rame ya. Iya, boleh disilakan dicoba ini ya. Coba ya, Ci. Kalau kalian lihat di sini kita menggunakan paper cup gitu ya. Jadi kami sangat mengurangi penggunaan plastik gitu. Sampai ke sendoknya pun kita menggunakan yang kayu. Walaupun kadang paper cup itu kertas lebih mahal ya, tapi
kami berani bayar harga lebih gitu. Karena sebagai orang Kristen kan kita juga harus menjaga bumi ini kan. Ya. Tuh, Jadi silakan coba. karena banyak ya mahasiswa pasti kalau pakai plastik waste-nya juga banyak ya. Iya, Jadi benar benar. harus pakai plastik. Pakai Terutama kertas. di dunia industri kulineri kan memiliki sumbangsi sampah plastik salah satu yang paling besar gitu. Oke. Ya. Wah, enak juga ya, Ci. Pantesan favorit ya kalau breakfast ya di sini. Betul. Oke. Lalu terakhir aku lihat ada yang seger tuh Ci di Iya, situ. ya, kita ke station beverage. Wow. Di sini kita ada Sea Breeze Mocktail. Ya. Nah, ini biasa minumannya dikeluarin kalau misalnya kita ada special dinner gitu. Special dinner. Itu kalau apa aja tuh? Special dinner contohnya kita ada Christmas dinner. Jadi kita ubah konsep dinner tersebut menjadi seperti semi fine dining. Jadi ada minuman-minuman seperti ini, terus makanannya juga lebih bervariasi. Jadi ada menu ala carte yang kadang kita mengeluarkan steak atau enggak chicken yang kita bikin lebih bervariasi gitu. Nah, ini kayaknya kegiatan di dining service kan seru banget ya, Ci. Iya. Dan kayaknya butuh banyak orang tuh, Ci, kalau lagi fine dining gitu ya, Ci. Nah, itu bisa nggak, Ci, melibatkan mahasiswa juga, Ci? Betul, kita di sini pun juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk dapat bekerja di dining services dengan namanya Student Employment Program. Jadi itu mahasiswa yang ingin bekerja di dining services dapat melamar menjadi SEP namanya di dining services. Jadi mereka walaupun mahasiswa teknik, tapi mereka memiliki skill lainnya juga di bidang kulineri gitu. Oke. Berarti itu salah satu kesempatan juga ya, Ci, untuk mahasiswa bisa jadi shalom untuk mahasiswa lainnya dari Iya, lingkup yang kecil dulu ya, Ci. sekali. Oke, Ci. Thank you buat semua testernya, Ci. Iya. Enak-enak, Ci. Terima kasih. Oke. Thank you, Ci. Oke, yuk kita lanjut ke booth berikutnya.